As-samtu zainul alimi wa sidrul jahili. Diam itu perhiasan lil alimi bagi orang alim, wa sitrun lil jahili, dan penutup bagi orang yang nggak ngerti, bagi orang bodoh. Dia nggak bisa baca kitab, ya, dikasih kitab. Oh maaf, suara ane serak. Ayo baca, ente, masya Allah, imamah ente gede, sorban ente masya Allah. Ayo baca kitab. Oh maaf, kacamata ketinggalan. Ada dikasih celah. Ini nggak ada masalah. Sitrun lil jahili, nutupin kebodohan. Ya, ini baca rawi maulid. Ente baca nih, habis dari ane, dari sono ke ane, terus ke ente. Dia masih belum bisa baca, atau bacanya masih kagok. Kalau dia pinter, dia nggak baca. Kalau dia baca, ya tak. Tahu ya tak. Ya, kayak orang jalan tuh polisi tidur mulu. Nah, jadi, oh maaf, ane nggak ini. Kenapa? Kacamata ane hilang. Oh ya sudah, yang lain baca. Kan ketutup. Nah ini demikian juga bicara. Kalau orang ya bicaranya menunjukkan kebodohannya, lebih baik diam. Memang itu diam itu hiasan orang alim, tapi penutup bagi orang bodoh. Dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasan para wali, kurang lebih 14 jilid. Ada kalimat yang keluar daripada seorang ulama, dikatakan yan bagi alaika an la tukhrija min kalamika illa ma yahtaju ilai, kama an la tukhrija tunfiqa min kasbika illa ma yahtaju ilai. Seyogianya orang tidak mengeluarkan ucapan kecuali yang dibutuhkan. Sebagaimana orang ngeluarin duit, keuangan hariannya dia keluarkan hanya yang penting-penting saja. Betul. Kita kalau masuk ke Indomaret, Alfamart, kita masuk, semua kita beli apa yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja yang kita ambil. Betul. Bicara juga begitu. Anda bisa bicara 24 jam. Buat apa? Yang penting-penting aja. Ini urusan berbicara. Ya. Rawahu Abu Syekh an Muhrizin wa dzalika lima fi sumti minal wagar. Riwayatkan oleh Abu Syekh an Muhrizin wa dzalika demikian itu lima fi sumti minal waqar. Karena di balik diam itu ada kewibawaan, ketenangan. Ay razanatil munasabati li haqqil ilmi. Maksudnya yakni kecerdasan yang sesuai, al-munasabati yang sesuai, yang layak disanding lihaqqil ilmi, untuk haknya ilmu. Wali annal mar'a jahluhu masturun malam yatakallam, karena seorang itu kebodohannya masturun, ketutup. Malam yatakallam, selagi dia tidak mengungkapkan, selagi dia belum melontarkan kalimat, masih diam, ketutup kebodohannya. Kalau udah ngomong, udah ketahuan. Lisanuka asaduka, kata ulama. Lidahmu singamu. Betul. Saghirun jurmuhu kabirun jarmuhu. Bentuknya lidah kecil. Malapetaka yang disebabkan gara-gara lidah, 2 RT bisa ribut. Lidah bentuknya kecil, tapi malapetaka gara-gara lidah ini kemana-mana. Makanya suruh jaga. Ihfaz lisanaka ayuhal insan, la yaldaghannaka innahu tu'ban, kam min gatilin gatalatu lisanuhu kanat tahabu liqa'u syuja'an. Jaga lidahmu wahai manusia, karena lidah itu laksana ular yang berbisa. Kalau Anda tidak ikat itu ular akan menggigit Anda. Berapa banyak orang dikubur mati gara-gara lisannya. Gampang fitnah orang, gampang ngadu domba orang, nggak bisa jaga mulutnya.
Jadi kita kalau mau berucap apa-apa kita pikir, ini orang bakal sakit hati nggak dengan omongan kita. Kalau media bercanda silakan. Ada orang bercanda, omongannya nggak enak, bercanda. Kalau dia nggak bercanda, jangan berkata-kata yang melukai hati orang, apalagi orang yang dia tidak kenal. Dia pikir, idza tamma aglul mar'i tamma umuruh. Kalau orang akalnya itu sempurna, urusannya semua bagus. Kalau orang pola pikirnya ini sehat, urusannya semua lancar. Urusannya semua sukses. Kenapa? Akal. Semua dipikir pakai akal. Karena itu Imam Ibnu Hajar mengatakan akal lebih mulia daripada ilmu. Kata Imam Ramli, enggak, ilmu lebih mulia daripada akal. Orang berakal banyak, tipu orang. Akalnya hebat. Ya, ambil hak orang gara-gara akalnya. Betul? Sehingga sering kita dengar apa akal bulus. Kenapa itu disebut akal bulus? Ya kata Imam Ramli, ilmu dong lebih bagus daripada akal. Dengan ilmu dia bisa ngimbangin. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa dia bilang akal? Banyak orang berilmu nggak bakal. Sekolah tinggi-tinggi nipu orang. Intinya dua-duanya harus lengkap, ilmu sama akal. Idza tamma aqlul mar'i tamma umuruh. Wa shaumu junnatun, sedangkan puasa itu tameng, pelindung. Ai wiqayah, pelindung. Minan nari, daripada api. Wa shaumtu afdalu, sementara diam itu lebih afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, as-samtu sayyidul akhlaqi, diam itu tuannya akhlak, pimpinannya akhlak. Rawahu Dailami an Anasin, ay sukutu ammala thawaba fi sayyidul akhlaqil hasanati li salamati sahibi minal ghibati wa nahwiha. Maksudnya ay sukutu, diam itu ammala thawaba, dari apa-apa yang tidak mendatangkan pahala. Fihi, di dalam sukut itu, sayyidul akhlak, merupakan tuannya akhlak, al-hasanati, yang bagus, li salamati sahibi, karena membawa keselamatan pelakunya, minal ghibati, daripada ghibah, wa nahwiha, daripada ghibah dan sejenisnya. Jadi ini mulut, lidah ini harus dijaga, ya. Jangan sampai gara-gara mulut kita ini orang sakit hati. Ya, nyakitin hati orang aja dosanya luar biasa. Seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali dosanya. Ya, ini mulut nih. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ke mulut ini, bisa menjaganya, amin. Ya. Amal istighalu bima fihi thawabun min nahwi dzikrin wa qira'ati Qur'anin wa ilmin wa huwa afdal min as-samti. Amal istighalu, adapun menyibukkan lisan, bima fihi thawabun, dengan apa-apa yang bisa mendatangkan pahala, min nahwi dzikrin, daripada zikir, qiraati Qur'anin, baca Qur'an, ngaji, wa ilmin, menuntut ilmu, bahwa afdal min as-samti, itu lebih afdal daripada diam. Tuh. Tadi Anda bilang, ada diam dapat pahala, ada bicara dapat pahala. Tinggal tergantung kita nyetelnya, ngaturnya. Wal jihadu sanamuddini, sedangkan jihad sanamuddini, puncaknya agama. Sanam tu puncak agama. Allahu, paling tingginya posisi. Inta'ayyan, kalau menjadi wajib. Ini kampung harus perang sama orang kafir. Pemerintah wajibin kita kaum muslimin perang. Maka jihad ta'ayyan, menjadi fardh ain, maka pahala jihad berada pada puncaknya. Ya. Wadzalika anna jihad yu'lamu min mahallin ba'id, karena jihad perang itu bisa dilihat, diketahui dari tempat yang tinggi, sebagaimana kama anna sanamal ibli yura min ba'id, sebagaimana punuknya onta. Onta tuh punuknya kelihatan dari tempat yang jauh.
Dari tempat yang jauh udah kelihatan onta itu pertama punuknya. Wassamtu afdalu, sementara diam itu lebih afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah kebijaksanaan, tapi pelakunya sedikit. Maksudnya diam itu banyak menyimpan hikmah. Aynafiun yamna minal jahli, bisa menepis daripada kebodohan. Wa qalla man yasmutu, tapi sedikit orang yang diam. Amala fa'idata fihi, dari manfaat-manfaat, ya, diam daripada manfaat. Wa man yamna'u nafsuhu an nutqi bima yushiluhu, dan sedikit juga orang yang yamna'u, mencegah nafsu dirinya aninutki, dari bicara, bima yushiluhu, dari hal-hal yang menjelekkan dirinya. Wa min tamma qila min bahril khafif ya kathiral fuduli, wahai orang yang kasir kalam, wahai orang yang banyak bicara, gassir qalila, pendekin sedikit dong. Qad farastal fudula ardan wa tula, sungguh engkau telah mengumbar ucapanmu panjang lebar. Qad akhadta minal qabihi bihaddin, sungguh engkau telah mengambil bagian yang buruk daripada bagianmu. Faskutil ana in aratta jamila, diamlah kamu sekarang jikalau kamu ingin mendapatkan kebagusan dan keindahan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman sama Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak berucap kecuali yang baik. Aw yasmut, atau diam. Saudara, kita harus malu. Kalau habis sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu kita lagi bercanda, lagi ngobrol, kebun binatang tuh binatangnya ada di mulut kita semua. Kita harus malu. Ya. Kita pakai zikir, kita pakai untuk omongan-omongan yang kotor. Ya udah diem, mulutnya diem, tapi tangannya nggak berhenti ngetik-ngetik di SMS, di WhatsApp, di Facebook yang mengundang laknatnya Allah. Kullu ma hurima nutquhu hurima kitabatuh. Dalam kaidah fikih, segala sesuatu yang haram untuk Anda ucapin, diucapinya haram. Demikian juga haram untuk ditulis. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Kata Imam Dunun Al-Misri, jangan Anda menulis sesuatu apapun kecuali tulisannya akan membuat kamu gembira nanti di hari kiamat waktu melihatnya. Nulis kitab, nulis amalan, nulis zikir, nulis manfaat. Wa kullu ma kutib qar, wa kullu ma hufid far. Segala apa yang kita tulis abadi. Apa yang enggak kita tulis